Oke, ketemu lagi dengan saya Rifki. Pada kali ini aku ingin membahas tentang eh, keputusan dan jangan kita suka membuli ketika ada orang lain sedang di bawah. Ini eh, untuk pengingat diriku sendiri juga gitu loh. Jadi aku tidak sedang ngajari, tidak sedang gurui, tapi sedang ya biar aku nggak kayak gitu juga, biar lebih baik juga. Jadi gini, kalau ada orang lain sedang di bawah, entah sedang ekonominya lagi di bawah, percintaannya lagi di bawah, habis sial, dan semuanya yang di bawah lah, lagi nggak enak lah. Kita itu jangan membuli ya. Aku yakin penonton-penonton atau teman-teman tidak membuli secara lisan atau tulisan, tapi kadang-kadang kita tergoda membuli secara hati gitu. Kayak misal ini juga pengingat buat aku gitu ya, biar aku nggak kayak gitulah, biar lebih baik lagi. Ya kayak misal untung aku nggak kayak dia ya, sehingga aku nggak di bawah. Untung eh, dia salah sendiri, dia seperti itu gitu. Salah sendiri nggak ngikut aku, salah sendiri dia bodoh atau kita menjudge orang itu gitu. Intinya fokusnya ke dia gitu. Jangan seperti itu. Jadi ketika orang lain sedang di bawah, yang itu tidak ada hubungannya dengan kita hanya menjadi penonton. eh, di dalam hati kita itu jangan fokus ke dia, tapi justru malah fokus ke diri kita sendiri. Kenapa? Maksudnya gimana? Jadi gini, eh mungkin kalau banyak ya orang tua atau guru-guru bilang seperti ini, orang itu kadang di atas, kadang di bawah, seperti bumi berputar, kita nggak ada yang tahu. Betul. Tapi logikanya gimana menjelaskan itu? Jadi seperti ini. Eh, kita di bawah atau di atas, gagal atau sukses, itu dipengaruhi oleh keputusan-keputusan kita yang kita ambil di masa lalu. Jadi, aku sekarang di posisi ini karena keputusan-keputusan yang aku ambil di masa lalu. Aku di masa depan tergantung keputusan-keputusan apa yang aku ambil di masa sekarang. Dan aku berbicara keputusan yang kecil dan juga besar. Maksudnya keputusan kecil pun sebab akibatnya itu bisa jadi sangat besar. Kita nggak ada yang tahu. Jadi misal gini, setiap hari kita diwajibkan, diharuskan mengambil keputusan-keputusan. Contoh yang paling gampang lah. Misal nih, saya mahasiswa sedang libur corona, disuruh belajar di rumah, di kos. Ada tugas-tugas, disuruh baca sendiri. Aku pagi-pagi harus mengambil keputusan. Apakah bangun jam 3 pagi untuk sholat tahajud, berdoa, belajar, lalu disambung dengan subuhan, atau aku mengambil keputusan bangun subuh saja, aku malas tahajud, atau karena libur corona, bukan libur ya tapi belajar di rumah karena corona, aku mau mager sajalah, pengen bangun jam 9 pagi, jam 10 pagi. Contoh, itu kan keputusan kecil sebenarnya, cuman masalah bangun pagi. Tapi sebab akibat dari keputusan itu kita gak ada yang tahu. Itu sebab akibat dari keputusan kecil tadi yang hanya bangun pagi itu
bisa menjadi beda sekali, dan kita nggak ada yang tahu. Yang tahu ya dia yang melakukan sendiri gitu. Dan melihat teman-temannya yang mengambil keputusan itu, kita nggak ada yang tahu. Jadi keputusan itu seperti kita nyusun kartu ya, kartu remi ya, ini disusun gini. Keputusan A ini susunan kartu, keputusan B susunan kartu, keputusan C susunan kartu. Banyak keputusan. Kita mengambil keputusan A itu seperti kita menjatuhkan kartu. Ini ada sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Yang kita nggak tahu sebab akibat dari keputusan-keputusan kita itu seperti apa ujungnya. Ya ujungnya adalah kita meninggal gitu ya, itu sudah finish gitu. Tapi sebelum kita meninggal, kita nggak ada yang tahu sebab akibat dari keputusan-keputusan itu arahnya kemana. Sehingga ketika ada orang lain sedang sial gitu, sedang di bawah, sedang apes atau apa, itu mungkin dia salah keputusan di masa lalu sehingga menyebabkan dia seperti itu. Dan itu sangat mungkin terjadi pada kita juga, karena keputusan dan sebab akibat dari keputusan itu kita tidak bisa mengontrol gitu. Dan otak kita juga terbatas. Kadang kita mengira keputusan kita benar. Oh, di awal benar, ternyata di tengah-tengah salah. Ternyata selanjutnya benar lagi. Ternyata salah lagi, dan seterusnya, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi ketika kita melihat orang lain sedang di bawah, fokuslah kepada diri kita langsung. Jangan-jangan keputusanku ada yang salah lagi sehingga aku bisa menjadi orang seperti itu. Dan semakin keputusannya besar, konsekuensinya juga besar. Keputusan saat aku di bimbel itu tidak ada apa-apanya dengan keputusan seorang presiden RI gitu. Sekali salah keputusan dikit, wah efeknya sudah kemana-mana. Sehingga ketika kita melihat orang lain di bawah sedang melakukan kesalahan, selama itu tidak mengganggu kita, ya kita lebih baik fokus kepada diri kita sendiri saja. Jangan-jangan banyak keputusan-keputusan kita, ya terutama aku pribadi, yang bisa menjadikan bom waktu di masa depan, yang kita nggak tahu seperti apa sebab akibat dari keputusan yang kita ambil di masa sekarang. Itu kalau kita pikirkan sebenarnya serem gitu. Ya mungkin itu aja yang ingin saya share. Sebenarnya saya ingin cerita banyak, tapi kemampuan HP saya itu kalau video lama-lama nanti nge-hang dan juga nggak kuat memorinya. Ya itu dulu, sebenarnya banyak cerita tentang keputusan itu, dan juga sebagai reminder buat aku untuk berhati-hati mengambil keputusan dan siap dengan segala resiko konsekuensi keputusan yang kamu ambil. Jangan pengecut ketika Rifki mengambil keputusan A, sebab akibatnya dari keputusan A itu ya harus ditanggung oleh Rifki sendiri. Itu mungkin yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat di kala krisis corona. 9 menit coy.